Wedes, balik lagi bersama kita di channel Pengangguran Bersahaja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, karena subscribe dari kalian dapat membantu mengurangi angka pengangguran di negara kita. So, pastikan kuota kalian cukup agar bisa nonton sampai habis. Makanya subscribe lah, bokir lagi gula juga terangin lah. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film Big Man. Big Man sendiri merupakan film komedi yang berasal dari Thailand dan rilis pada tahun 2018 kemarin. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang bankir. Dengan berbekal pengalaman kerja baktinya, tak mampu membuat cita-citanya tercapai. Namun karena tuntutan sosial dari keluarganya, ia terpaksa berbohong menjadi karyawan bank. Padahal kenyataannya, dia hanyalah seorang big man, atau bahasa Indonesianya tukang ojek pengkolan. Tapi selain hal-hal tadi, rupanya ada makna penting dari film ini yang bisa kita renungkan bersama-sama, yaitu tentang kebohongan. Bahwa sejatinya, kebohongan memang dapat menutupi luka, namun tidak akan bisa untuk mengobati luka. So, daripada kelamaan, mending langsung saja kita mulai filmnya. Di awal film, kita akan diperkenalkan oleh tokoh utama yang bernama Sakharin. Kemudian, kita akan diperkenalkan oleh keluarganya. Yang pertama, ada ibunya yang bernama Sure. Dulu, ibunya adalah seorang biduan, namun karena telah insaf, ia beralih profesi membuka usaha laundry. Dan yang terakhir adalah neneknya, yang memang benar sudah nenek-nenek. Keseharian Sakharin adalah cosplay menjadi pegawai bank di depan orang tuanya. Padahal aslinya, Sakharin hanyalah seorang tukang ojek pengkolan biasa. Ia terpaksa berbohong karena tuntutan sosial dari keluarganya yang tak mampu ia penuhi. Sudah puluhan kali ia ditolak lamarannya menjadi pegawai bank karena alasan pekerjaan terakhirnya yang cuma kerja bakti. Kepiawaiannya Mas Sakharin dalam bidang perjokian antar jemput tak perlu diragukan lagi. Selain ahli dalam menerobos kemacetan sembari membawa beban hidup di belakangnya, ia juga mampu mengetahui merek motor dengan menutup kedua mata hatinya. Saat itu, Sakharin sedang bercanda bersama teman seperjokiannya di markas pangkalan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba di ujung pertelon muncullah mbak-mbak yang hobinya senyum-senyum di pinggir jalan. Saking asiknya senyum, sampai-sampai selangkangannya terpelanting dan berakhir jelungup. Perempuan itu adalah Jai, teman SD Sakharin yang dulu pernah ia taksir. Jai bermaksud naik ojek untuk diantarkan ke tempat kerjanya. Karena malu dengan pekerjaannya, Sakharin enggan menunjukkan batang hidungnya ke hadapan Jai. Jadi, selama mengantarkan Jai, Sakharin menutup mukanya menggunakan masker. Namun, pada akhirnya, Jai pun tersadar bahwa pria yang ada depannya adalah teman SD-nya, yaitu Sakharin. Selama penyamarannya menjadi tukang ojek, Sakharin beberapa kali hampir kegep oleh tetangganya di kampung. Waktu itu Sakharin tengah membawa sebungkah kerupuk kadal yang akan diantarkan ke konsumen. Karena tak sengaja melewati genangan air, membuat air di jalan tumpah ke muka Norasin, yang merupakan anak dari paman Preca, teman ayahnya Sakharin. Merasa tak terima, Norasin mengejar Sakharin. Karena tak mau penyamarannya terbongkar, Sakharin lebih memilih melarikan diri ke tengah pasar. Naasnya Sakharin terhimpit di antara pagar. Dengan memanfaatkan keadaan yang ada, Norasin mengayunkan tangannya ke bagian kepala Sakharin. Sayangnya Norasin tak memiliki ilmu kanuragan yang cukup, yang malah membuat tangannya sendiri kesakitan. Aksi kejar-kejaran pun kembali dipertontonkan. Dengan kuda-kudanya, Sakharin bermaksud akan beradu jotos. Merasa tertantang, Norasin melaju dengan ekspresi mukanya yang cukup menyebalkan. Sangat menyebalkan. Nah, tak disangka Norasin malah kabur dengan menaiki pagar di belakangnya. Karena ternyata polisi tengah mengejarnya, dan Sakharin pun yang malah tertangkap. Selama diinterogasi, Sakharin dimintai denda.
Berhubung dompetnya ketinggalan, Sakarin terpaksa meminjam uang kepada Jay. Singkat cerita, kedekatan Jay dan Sakarin mulai terjalin. Benih cinta Sakarin pun mulai bersemi kembali. Setelah sekian lama memudar. Kemudian, keesokan harinya, Jay mengajak bertemu Sakarin beserta teman jokinya. Berhubung di film tidak disebut namanya, maka teman Sakarin kita sebut saja Mas Pur dan Sutisna. Jay bermaksud untuk melabrak kekasihnya yang diduga sedang selingkuh. Di waktu yang sama, kekasih Jay atau Suca tengah melakukan pemanasan sebelum bersilaturahmi antar kelamin dengan si anak magang. Sayangnya, belum sampai mencicipi gembus muda, Jay sudah mendobrak pintu kamar dan mengagetkan keduanya. Adu cocot pun tak bisa dihindarkan. Layaknya orang yang ketahuan selingkuh, kekasih Jay berdalih dengan 1000 alasan. Jay pun mengambil sikap dengan mengeluarkan perempuan tadi keluar ruangan dalam keadaan telanjang. Karena tak ingin ikut campur, mereka bertiga memilih menikmati pegunungan yang asri dan rindang. Beberapa hari kemudian, ibunya Sakarin mendapat job manggung di salah satu bank, yang mana Sakarin pernah bilang bahwa ia bekerja di sana. Tak ingin penyamarannya terbongkar, Sakarin mengajak Mas Pur dan Tisna untuk menyamar menjadi pegawai bank di acara pesta. Di tengah acara, Suca yang merupakan asisten manajer bank melihat Sakarin. Merasa curiga, mantan Jay pun membuntuti Sakarin. Aksi kucing-kucingan pun terjadi. Tak sampai di situ, pada akhirnya Sakarin dipertemukan juga oleh Paman Wiyata yang merupakan teman ayah Sakarin. Untungnya, Jay yang tanggap langsung menyeret Sakarin ke tempat lain. Karena tak ada pilihan lain, Sakarin menjelaskan kepada Jay kenapa ia menyamar menjadi pegawai bank. Sakarin menceritakan bahwa ayahnya adalah seorang manajer bank, sehingga ia merasa memiliki tuntutan untuk mengikuti jejak ayahnya. Karena sudah puluhan kali ditolak lamarannya, Sakarin terpaksa menjadi tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lantaran alasan tersebut, Sakarin terpaksa berbohong kepada orang terdekatnya. Suca yang sengaja menguping di lantai atas mengetahui rahasia Sakarin dan mencoba untuk mengatakan sebenarnya. Yo Des. Saya Des. Suca yang sengaja menguping di lantai atas mengetahui rahasia Sakarin dan mencoba untuk mengatakannya sebenarnya ke ibunya. Ya. Dan mencoba untuk mengatakan yang sebenarnya ke ibunya. Tapi sayangnya gagal karena ia terjatuh dari tangga yang menyebabkan sarafnya terjepit. Setelah Jay mengetahui alasan Sakarin, Jay bermaksud mewujudkan kebohongan yang selama ini ia lakukan untuk menjadi kenyataan. Jay memberikan info lowongan dan membuat Sakarin membantu anjing. Membantu. Yo. Jay memberikan informasi lowongan dan membantu Sakarin dalam mempelajari tes yang akan dijalankan. Namun lagi-lagi nasib sial dialami oleh Sakarin. Ia ditolak untuk yang kesekian kalinya. Di satu sisi, Suca yang menjalani perawatan berangsur-angsur pulih. Kemudian ia berniat berkunjung ke rumah Sakarin untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya. Jay berniat, berkunjung ke Sakarin. Balik nek. Goblok. Ketularan gigi, Cok. Goblok. Keluar. Jay yang mengetahui hal tersebut langsung menghubungi Sakarin. Tanpa berpikir panjang, Sakarin langsung bergegas pulang. Meskipun Sakarin mengunjat sepeda motornya sekuat tenaga, ia tetap kalah cepat. Suca yang lebih dulu sampai telah mengatakan yang sebenarnya. Rahasia Sakarin pun terbongkar. Neneknya yang sudah tua tiba-tiba pingsan karena mengetahui cucunya telah berbohong. Bermaksud menunda kematian, nenek Sakarin pun dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Sakarin yang merasa bersalah meminta maaf kepada ibunya. Namun di luar dugaan, Ibu Sore ternyata sudah lebih dulu mengetahui bahwa anaknya hanyalah seorang tukang ojek. Jadi diam-diam Bu Sore pernah membuntuti anaknya.
Di sana tempat lahir beta. Jadi diam-diam Bu Sure pernah membuntuti anaknya. Di sana ia mendapati anaknya berganti pakaian layaknya tukang ojek. Di hari berikutnya, neneknya diperbolehkan pulang. Selama perjalanan menuju rumah, Sakarin mendapat telepon dari salah satu perusahaan bahwa ia dinyatakan lolos dan diterima sebagai karyawan. Alhasil, sekeluarga pun turut merasakan kegembiraan yang sama. Akhirnya, Sakarin mampu mewujudkan cita-citanya. Karena ingin membagi kabar bahagia, Sakarin pun mengajak bertemu Jai keesokan harinya. Ternyata Sakarin mengetahui bahwa Jai telah mengundurkan diri, sehingga terdapat kekosongan karyawan yang menyebabkan Sakarin diterima bekerja. Jadi, Jai mengundurkan diri karena ingin keluar dari zona nyamannya dan juga ingin mewujudkan cita-citanya selama ini, yaitu menjadi seorang pilot. Nah, di akhir cerita, akhirnya mereka berdua berpacaran. Dan filmnya pun tamat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sejatinya kebohongan memang dapat menutupi luka, namun tidak akan bisa untuk mengobati luka. Jadi buat apa berbohong? Kalau kita bisa nggak berbohong. Sekian penjelasan dari kami. Film ini sangat cocok untuk mengisi waktu luang kalian di masa pandemi ini. Jadi tontonlah. Saya Yunan. Saya Amin. Saya Tri. Kita semua Pengangguran. bye-bye.